Suasana prosesi pemakaman calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, yang berlangsung di San Diego Hills, Karawang, pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, siang, begitu pilu. Kepergian Benny Laos menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarga, salah satu yang sangat dirasakan oleh anak-anak Benny Laos. Ketiga anak almarhum Benny Laos juga datang sambil membawa salib dan foto mendiang untuk mengantarkannya ke pusarannya. Kedua anak laki-laki nampak tegar mengantarkan ayahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Sementara, anak perempuan almarhum Benny, Beneisa Edelin nampak lemas hingga tatapan matanya kosong. Prosesi pemakaman dimulai dengan foto bersama keluarga besar serta sejumlah tamu di pusaran almarhum Benny Laos. Suasana terasa haru ketika memasuki prosesi ibadah puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan oleh pendeta. Adapun dalam prosesi pemakaman itu dihadiri oleh penjabat Gubernur Maluku Utara, istri dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, artis Anang Hermansyah dan istrinya Ashanti. Diketahui, calon gubernur, Cagup, Maluku Utara, Benny Laos, yang meninggal akibat kebakaran speedboat di Kabupaten Taliabu, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Kepergian Benny Laos menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarganya. Salah satu sang anak, Bennett Edbert. Setibanya di rumah duka, Edbert tak kuasa menahan tangis di depan ibu, dua adiknya, dan jasad Benny Laos. "Papi, maafin Edbert. Edbert banyak salah jadi anak. Aku tahu kadang hubungan kita tidak sempurna. Aku tidak bisa mengerti kamu tapi aku melakukannya," kata Edbert di depan peti mati sang ayah. Sambil terisak, Edbert pun mengenang momen terakhirnya bersama sang ayah. Edbert sering diajak sang ayah, Benny Laos untuk kampanye ke wilayah pedalaman. Kepada sang anak, Benny Laos pernah menceritakan kehidupannya di Maluku Utara saat seusia Edbert. Di momen itulah Edbert melihat kesungguhan hati Benny Laos yang ingin memajukan tanah kelahirannya. "Bulan lalu waktu aku ikut kamu ke Malut, aku lihat betapa besar kamu ingin melakukan sesuatu untuk Maluku Utara, dan banyak hal yang aku dapat dari kamu. Aku cuma mau bilang kalau aku tidak percaya, aku bisa memanggilmu ayah," ungkap Edbert. Menjadi sosok kakak tertua dan pengganti Benny Laos di keluarga, Edbert mengurai janji bahwa ia akan selalu melindungi keluarganya. "Aku janji akan menjaga Mama, dan juga Edric dan juga Lin," ujar Edbert. Pada kesempatan itu pula, istri mendiang Benny Laos, Shirley Choanda dalam kondisi berbaring di ranjang tidur pasien dengan tangan kanan yang masih diinfus menemui jenazah suaminya. Masih mengenakan pakaian pasien dan penutup kepala medis warna hijau terang, Shirley datang ke rumah duka dengan menumpangi mobil ambulans TNI milik RSPAD. Di sana Shirley memberi kata sambutan yang intinya mengucapkan terima kasih kepada kerabat atas dukungan moral yang amat berharga bagi keluarga. Shirley sempat memperlihatkan kedua kakinya yang dibalut perban dari telapak kaki sampai lutut. "Mohon maaf suara saya bicaranya agak lambat karena ada painkiller," ucap Shirley yang terlihat menahan tangis seraya membuka kain penutup kedua kakinya. Didampingi tiga anaknya, Edbert, Edelin dan Edric, Shirley bercerita selalu berpikir suaminya yang selama ini baik kepada orang lain akan punya umur panjang. "Saya selalu berpikir Pak Benny punya umur yang panjang, karena dia hatinya baik, selalu menolong orang, selalu berikan, bahkan orang yang tidak kenal sebisa mungkin dia membantu," kata sambil memegang peti jenazah. Ia kemudian membagikan cerita bagaimana kronologi peristiwa speedboat yang dinaiki dirinya bersama sang suami bisa meledak. Perjalanan tersebut adalah rangkaian giat kampanye Benny Laos pada perhelatan Pilgub Malut 2024. Mulanya Shirley membujuk sang suami agar membatalkan niat berkampanye di Taliabu. Alasannya karena Kabupaten Taliabu tidak memiliki cukup sumber daya dan fasilitas umum yang memadai, bahkan apoteknya pun tidak memiliki obat-obatan seperti Panadol. Usai membujuk kedua kalinya, almarhum Benny Laos setuju dengan Shirley pulang lebih cepat dari semula 4 hari menjadi hanya 2 hari di Taliabu. Rombongan mampir untuk mengisi stok bahan pangan di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat. Ketika bersandar, speedboat dengan nama Lambung Bela 72 mengisi bahan bakar minyak. Almarhum Benny Laos dan Shirley sedang berada di atasnya. Saat di atas kapal, mulanya Shirley berada di area luar dan duduk di sisi almarhum Benny Laos. Lantaran lama menunggu ia memilih beristirahat sendiri di kamar dan sempat tertidur.
Ketika bangun Shirley mendapat informasi bahwa kapal sudah selesai mengisi BBM. Namun rasa janggal muncul ketika tercium bau BBM hingga masuk ke dalam kamar. Baunya tidak seperti BBM biasa, ada bau yang menyengat hidung katanya. Saat ingin keluar, asistennya meminta Shirley tetap di dalam kamar karena bau bensin di bagian luar lebih menyengat. Tak berselang lama dari itu, kapal tiba-tiba meledak. Sisi kamar terbuka imbas ledakan dan Shirley terpental ke depan kapal. Biasanya BBM diisi kita di kapal juga baik-baik saja, nggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak, ucapnya. Saat itu ia berusaha mau menyelam untuk mencari suaminya. Namun kakinya tidak bisa digerakkan karena luka bakar imbas ledakan. Dirinya kemudian ditarik naik ke daratan. Shirley dilarikan ke puskesmas terdekat, sementara suaminya dibawa ke rumah sakit. Sewaktu menghampiri suaminya yang sedang dirawat, denyut jantung Benny Laos masih ada. Seketika itu Shirley berdoa agar suaminya bisa selamat. Tapi rumah sakit tempat Benny Laos dirawat tidak memiliki fasilitas darurat apapun. Alat bantu pernapasan hanya sebatas pompa manual, tanpa ada inkubator atau alat darurat kesehatan lainnya. Pak Benny masih punya nadi, tapi dia nggak bisa bernapas sendiri. Seandainya ada alat picu jantung mungkin semua akan berbeda, tutur Shirley. Saya berdoa nggak mungkin Pak Benny selesai di sini nggak mungkin, liris Shirley menahan tangis. Shirley sempat punya harapan ketika dijanjikan ada helikopter yang akan menjemput. Tapi hari sudah gelap dan Taliabu tak punya landasan yang layak, sehingga kiriman helikopter baru bisa ke lokasi keesokan harinya. Ia cemas lantaran sang suami hanya dibantu alat pompa sederhana. Sementara mereka harus menunggu sekitar 15 jam lagi untuk helikopter bisa menjemput. Selama 3 jam berlalu, tubuh Benny Laos yang hanya dibantu alat pompa sederhana mulai mengeras dan wajah membiru. Dokter menyatakan tak bisa melakukan penanganan apapun karena minimnya alat kesehatan di rumah sakit tersebut. Di Taliabu mereka tidak punya apapun, tidak ada apapun dan jalannya semua rusak, ujar Shirley. Sebagai penutup, Shirley berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dirinya dan almarhum hingga bisa tiba kembali di Jakarta. Ia berterima kasih dan mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Maluku Utara. Shirley berterima kasih atas sambutan masyarakat Maluku Utara yang antusias selama giat kampanye. Shirley juga berterima kasih kepada para kerabat, termasuk Kepala Staf Presiden, KSP, Muldoko yang jadi partner bermain golf menemani almarhum, di mana almarhum juga pernah menjabat staf khusus KSP. Saya mewakili Pak Benny Laos mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya telah menjadi bagian hidup Pak Benny Laos, kata Shirley. Selepas 50 menit, Shirley dipandu untuk kembali ke rumah sakit. Ketika melintasi halaman luar, Shirley kembali disemangati para kerabatnya. Lagi-lagi dia membalas dengan mengucap terima kasih seraya memberi gestur tangan hingga menuju mobil ambulans. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!